Karena itu masalah yang paling tinggi, yaitu adalah ekspektasi ketika dia mengalami kenaikan yang tinggi. Sama juga teman-teman, ketika harga ini mengalami penurunan, biasanya mereka greedy juga, tapi greedy-nya ini beda. Nggak berharap naiknya lebih tinggi, tapi dia berharapnya turunnya itu lebih dalam. Karena dia belum beli sama sekali. Contohnya nih, Bitcoin turun dari 109.000 ke harga sekitar 75.000 ya, seperti sekarang. Banyak orang yang berpikir, oke lah, saya pengen timing the market 100%. Saya nggak mau masuk sekarang, nunggu dia turun ke 70.000. Padahal nggak ada jaminan juga kita bisa sampai sliding down ke 70.000. Bisa aja dari 75.000 ini terus bottom balik lagi ke 110.000. Itulah mengapa ya dalam beberapa aset dengan conviction yang tinggi, seperti Bitcoin contohnya. Ya sekali lagi not financial advice, tapi kalau teman-teman punya exposure secara bertahap ya ke contohnya aset masa depan seperti Bitcoin dengan membagi banyak entry. Dollar cost average, beli setiap minggu, beli setiap bulan, beli setiap ada koreksi tanpa berharap dia turun lebih dalam lagi. Terus nanti kalau di 70.000 saya all in. Saya janji kalau 70.000 saya bakal all in 100% ya. Saya jamin teman-teman ini nggak bakal all in ketika harganya 70.000. Pas dikasih nih 70.000, teman-teman mikirnya nggak nunggu 60.000 lagi. Karena apa? Karena ketika harga koreksi dalam ini ke 70.000, market itu dalam keadaan ekstrim fear yang mungkin udah di bawah 10, mungkin 4 atau 3. Yang mana itu biasanya memberikan kita ruang atau saat terbaik untuk melakukan pembelian. Karena greedy itu bukan hanya ketika harga naik, tapi ketika turun juga. Dia berpikir, oke kalau 70.000 saya beli, terus saya jual lagi ntar ketika suatu saat Bitcoin ke 140.000 itu saya udah naik double, 100%. Modal saya all in dari 100 juta bisa 100 juta. Jawabannya ketika di 70.000 kamu nggak mau beli. Itulah mengapa penting untuk memiliki sistem di mana ketika turun kamu untung, ketika naik kamu juga untung juga. Yaitu dengan cara membatasi exposure. Dengan membatasi exposure, misalkan oke, saya punya 100 juta, ada chance nih ke 70.000, ada chance juga dia ke 110.000, oke lah saya beli setengah aja dulu. Di titik sekarang, misalkan 75.000, saya beli setengah. Kalau dari setengah saya ini, dia bisa naik ke 110.000, balik lagi ke ATH, it's fine. Saya punya exposure 50%, yang mana dia bisa memperoleh upside potensial dari capital gain-nya. Tapi kalau dia turun lagi ke 70.000, baru di situ saya gunakan 100% uang saya untuk membeli. Ya, jadi 50% dulu masuk, ntar kalau 70.000 lagi, masuk lagi ya. Yang mana kalau dia ketarik turun ya, yang mana ketarik 20-an%, dia juga nggak, uang saya hilang. Nggak, saya masih bisa beli lagi dengan posisi jauh lebih bawah. Tapi ketika naik, ya udahlah saya happy dengan 50% exposure yang saya miliki. Itu salah satu bentuk probabilistic thinking yang mana kita nggak coba timing the market secara ekstrim, apalagi ya